Salam, selamat pagi, happy SWAT family yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, seperti biasa, kita akan mendengarkan renungan pagi. Kali ini renungan pagi saya beri judul adalah Gandum seperti ilalang. Gandum seperti ilalang. Pertanyaannya adalah, siapa ilalang itu? Kalau gandum kita tahu ya, semua kita ini mau seperti gandum gitu. Kalau siapa ilalang itu? Nah, itu adalah pertanyaan yang kembali kepada diri kita masing-masing. Sini saya mau fokus kepada diri kita ya. Saya menitik beratkan pada apa yang terjadi pada kita. Perumpamaan tentang gandum dan ilalang itu ada di dalam Matius 13 ayat 24 sampai 30 ya. Di situ menceritakan bagaimana seorang tuan pemilik gandum itu dia memerintahkan pekerjaannya gitu untuk menabur benih gandum, dan setelah selesai menabur gitu, tiba waktunya tidur gitu ya. Ternyata ada musuhnya. Musuhnya ini yang menaburkan benih ilalang juga di antara gandum itu. Dan setelah beberapa hari kemudian pekerja tuannya itu berkata kepada tuannya bahwa ternyata gandumnya itu sudah mulai bertumbuh dan ada ilalang di situ. Nah, pekerja tuannya itu berkata, apakah boleh mencabut ilalang itu? Dan tuannya berkata, jangan dicabut dulu, karena kalau dicabut sekarang itu gandumnya akan ikut tercabut juga. Jadi tuannya itu bilang nanti pada saatnya, yaitu pada saat penuaian, itu baru dapat dipisahkan mana yang gandum dan mana yang ilalang. Tentu saja gandum akan dibawa ke lumbung dan ilalang itu akan pada akhirnya akan dibuang dan akan dibakar gitu. Nah, dari cerita itu ya, sebenarnya apa sih perbedaan antara lalang dan gandum? Nah, kita tahu bahwa gandum itu tentu saja pada akhirnya akan menghasilkan gandum yang tentu saja berguna bagi setiap orang ya. Sedangkan ilalang itu tidak berguna dan pada akhirnya akan dibuang gitu. Di sini mengisyaratkan bahwa setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya itu adalah gandum yang baik, sedangkan ilalang itu adalah orang yang tidak mentaati firman Tuhan, yang lebih kepada keinginan duniawi gitu, keinginan daging gitu. Kalau kita melihat ciri khas gandum, kalau dia sudah berbuah, tentu saja buahnya itu biji gandumnya itu akan menukik ke bawah, dan itu yang menandakan bahwa dia semakin dia berisi, tentu saja dia akan memiliki rasa rendah hati gitu. Itu perbedaan antara gandum dan ilalang ya. Lalu dari perumpamaan atau ilustrasi gandum dan ilalang itu, saya mencatat ada beberapa hal ya yang poinnya gitu. Yang pertama bahwa ilalang itu tidak bisa dicabut segera sebelum masa penuaian gitu. Dan sama seperti kita sebagai anak-anak Tuhan gitu ya. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan untuk ilalang itu ada di antara kita supaya kita itu tetap kuat, tetap bisa bertumbuh di dalam Tuhan gitu. Sama halnya dengan duri di dalam daging.
seperti yang dikatakan Rasul Paulus ya. Kemudian poin yang kedua itu tadi benih gandum itu ya. Benih gandum itu adalah benih yang daripada firman Tuhan, yang mana akan tumbuh di hati anak-anak Tuhan yang melakukan akan firman Tuhan itu. Sedangkan ilalang itu adalah godaan atau tipu muslihat iblis lah. Jadi kesenangan-kesenangan duniawi yang mempengaruhi kita sebagai anak-anak Tuhan gitu. Dan sebenarnya kita itu berasal dari benih yang baik yang daripada Tuhan gitu. Karena sebenarnya kita kan diciptakan dari hembusan roh Tuhan ya. Jadi kita itu berasal dari Tuhan itu sendiri sebenarnya. Dan kalau ditanya apakah gandum itu bisa berubah menjadi ilalang? Nah, saya mau menekankan, saya maksudnya mau membahas untuk masalah gandum itu sendiri ya. Gandum mungkin ada yang bilang gandum itu selamanya tidak akan bisa berubah menjadi ilalang. Tapi saya oke aja, maksudnya saya nggak mau bahas itu, tapi saya mau bahas gandum itu bisa berubah seperti ilalang. Maksudnya dia mempunyai dia mempunyai karakter, sifat, perilaku, dan kelakuan yang seperti ilalang. Jadi seperti kalau si jahat gitu. Yang di sini adalah menekankan adalah kelakuannya, sifatnya, atau perilakunya gitu, yang seperti ilalang tersebut. Nah, itu yang poin-poin yang saya dapat tarik ya. Dan kalau kita diterapkan dalam kehidupan kita, dalam berjemaat tentu saja, itu di mana pada kenyataan sekarang ini itu banyak anak-anak Tuhan yang dipengaruhi atau dihasutlah oleh si jahat tersebut ya. Itu kalau kita bisa baca di Yohanes 10 ayat 10 itu dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ini ayat sebenarnya pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Saya merasa ini serem sekali gitu. Bahwa pencuri itu tidak tanggung-tanggung gitu. Dia akan datang bukan hanya untuk mencuri, dia akan datang untuk membunuh, bahkan membinasakan gitu. Dan tentu saja Tuhan Yesus itu datang, dia akan memberikan suatu hidup dan kehidupan yang berkelimpahan gitu. Orang Kristen yang tidak bisa menjadi berkat, orang Kristen yang tawar hatinya, yang memberontak, menghasut, membuat onar, suka berkonfrontasi, nah itu adalah dihasut-hasut oleh si jahat ya. Lalu bagaimana cara supaya gandum itu tidak berubah menjadi ilalang? Jawabannya adalah kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kita harus menerapkan firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh belajar, boleh diingatkan mengenai perumpamaan gandum dan ilalang ini Tuhan, biarlah kami memfokuskan diri pada diri kami sendiri Tuhan, bahwa kami mesti hidup di dalam Tuhan, mesti hidup berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan, supaya kami tidak menjauh, tidak dihasut oleh si jahat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jika setiap dari kita masing-masing hidup melekat pada Tuhan, maka kita semua akan menjadi benih gandum yang menghasilkan gandum
yang dapat berguna bagi orang lain. Bukan seperti ilalang yang tidak berguna dan pada akhirnya akan dibuang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.